KPK telah menetapkan 2 tersangka dari kasus CSR-nya BI dan OJK, yaitu 2 orang anggota Komisi 11 DPR RI. Tapi dari penjelasan KPK yang saya ikuti, itu bagi saya terkesan abu-abu dan membingungkan gitu. Mengapa hanya 2 orang anggota Komisi 11 itu saja yang ditetapkan sebagai tersangka? Karena menurut pengakuan mereka, kan justru yang menerima dana CSR-nya BI dan OJK itu hampir sebagian besar dari anggota Komisi 11 DPR RI itu. Lalu mengapa anggota-anggota DPR itu tidak ikut diperiksa, dimintain pertanggungjawaban? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, KPK terkesan hanya mengambil ujungnya bahwa dana yang diterima oleh 2 tersangka itu dipergunakan tidak sebagaimana mestinya, tidak sebagaimana peruntukannya, dan mengapa melalui mereka lalu kepada yayasan-yayasan, ya. Nah, tentu itu kan hanya modus sebenarnya, kita udah paham lah, ya, itu kan hanya akal-akalan mereka supaya kesannya menerima CSR-nya itu legal lalu didistribusikan, dibagikan untuk yayasan, padahal itu kan kebohongan semua kan. Nah, yang diterima oleh anggota-anggota langsung itu bagaimana jalan ceritanya? Kenapa mereka nggak dituntut pertanggungjawabannya juga gitu? Nah, yang ketiga itu kan BI dan OJK yang memberi dana itu. Pertanyaannya, mengapa dana CSR tapi dibagikan kepada anggota DPR? Berhak nggak itu anggota-anggota DPR itu menerima dana CSR itu? Apapun namanya, kalau di BI namanya PSBI, ya, program sosial BI. Kalau OJK namanya penyuluhan keuangan, ya. Itu kan hanya nama, tapi kan itu adalah dana sosial. Apakah layak anggota DPR itu menerima dana sosial dari OJK dan BI? Lalu pertanyaannya, kalau itu layak, dari mana pembenarannya anggota DPR menerima dana sosial? Kalau itu nggak layak, nah, mengapa itu tidak diungkap konteksnya? Itu kan patut diduga keras, itu hanya persekongkolan aja, itu hanya akal-akalan mencari modus supaya terkelihatan dana itu legal. Padahal sebenarnya itu patut diduga keras sebagai dana suap, dana gratifikasi, atau di sisi yang lain itu pemerasan. Itu dugaan kuatnya, logikanya begitu. Karena Komisi 11 itu mitra dari BI dan OJK, dan BI dan OJK berkepentingan untuk disahkan dana alokasi anggaran, ya. Maka berkepentingan sekali itu supaya Komisi 11 mengesahkan, ya, alokasi anggaran untuk BI dan OJK. Jadi konteksnya itu kan tidak bisa terlepas dari itu, sehingga pemberian dana CSR kepada anggota-anggota DPR RI itu patut diduga keras sebagai bentuk gratifikasi atau suap, bahkan mungkin juga pemerasan, ya. Apalagi di situ dikatakan juga ada rapat tertutupnya dan sebagainya, ya. Nah, mengapa KPK tidak membuka itu? Dalilnya masih didalami. Itu kan sekali lagi, mohon maaf, itu dalil klasik, dalil yang out of the, dalil yang nggak masuk akal. Sebab ketika KPK memeriksa 2 orang tersangka ini, itu kan sudah pasti bisa memeriksa sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Modus operandi yang mereka pakai itu ya kurang lebih sama dipakai oleh anggota-anggota Komisi 11 yang lain. Dan konteks tujuan tuh memberi dana itu kan kembali juga sama gitu. Tujuannya apa? Berhak nggak, layak nggak anggota DPR itu menerima dana sosial dari BI dan dari OJK? Ya, itu kan nggak masuk akal. Yang keempat, itu kan bisa dengan mudah, dana itu proporsional jumlahnya, terukur atau tidak. Itu kan bisa, KPK itu kan pasti sudah sangat bisa memeriksa pembukuannya BI dan OJK. Karena dengan diperiksanya pembukuannya BI dan OJK itu kan terungkap, pasti ada catatannya kan. Berapa dana CSR yang digelontorkan itu untuk anggota Komisi 11 itu? Itu sesuai aturan atau itu suka-suka aja, ya. Itu kan rakyat perlu tahu, DPR ini wakil rakyat tuh, tapi jangan menjadi garong sendiri, wakil rakyat tapi menggarong wong rakyat. Ini kan kebangetan. Saya mau mengingatkan, ya, demo di Pati rakyat itu marah, itu karena pemimpinnya semena-mena itu.
efek daripada pemimpin yang semena-mena. Satu persatu warga mulai sadar, benih-benih perlawanan mulai bermunculan, kasus-kasus di Indonesia mulai disorot dunia. Apakah kejadian ketok pintu jam 3 pagi bakal terulang? Mungkin bisa terjadi bahkan jumlah lebih banyak dari masa lalu dan lebih ganas. Mereka lupa bro, dia pikir orang bakal nurut dan duduk manis saat ditindas terus-terusan dan tidak bisa berubah menjadi liar dan ganas. Contoh kecil aja pas sekolah lu dibully temenmu setiap hari, sampai akhirnya otak beringasmu mulai sadar, gak bisa gini terus nih. Hanya satu kata untuk bertidak yaitu lawan, lawan, dan lawan. Lebih ganas bahkan lebih sadis. Lu pasti paham lawan kita yang gue maksud ini siapa. Ini bukan salah presiden. Dari zaman Gus Dur presiden berniat membenahi sistem rusak dan setiap endingnya yang tulus selalu dilengsarkan. Padahal ini ulah pejabat penggerogot darah yang berlindung di aturan yang dibuat dari masa lalu. Nah ini kalau APH membiarkan terus abuse of power, kesewenang-wenangan. Ini orang elit-elit kan, BI, anggota DPR. Ini kan elit-elit ini, penguasa semua. Ya, sementara pejabat-pejabat ini menjadi garong, menjadi maling, rakyat itu banyak yang menderita. Rakyat itu banyak yang masih susah. Bisa terjadi amok massa juga kalau seperti di Pati, kalau seperti ini modelnya. Ya, dengan seenaknya uang rakyat itu dimalingin lalu dipakai untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Padahal rakyat belanja 5.000, 10.000 saja di minimarket itu dipacekin 11%. Itu contoh kecilnya. Apalagi kalau dia belanja lebih besar lagi. Ya, jadi APH itu yang seharusnya berpihak kepada keadilan sosial, keadilan untuk rakyat, tegakkan hukum secara fair, secara adil, secara jujur gitu. Ya, jangan dipotong-potong, tegakkan hukum secara imparsial. Tegakkan hukum itu kepada siapa saja yang memang melanggar hukum dan patut diseret ke pengadilan. Jadi jangan cuma sepotong, hanya 2 tersangka. Padahal yang menerima dana CSR itu banyak dari anggota DPR. Lalu konteks mengapa BI dan OJK membagi-bagikan seenaknya uang rakyat itu kepada mereka, pantas nggak itu? Itu melanggar kepatutan menurut saya. Kok anggota DPR menerima CSR itu loh? Mereka harus diseret, dimintain pertanggungjawaban. Ya, agar apa? Agar keadilan, rasa keadilan rakyat ini terpenuhi. Jangan lupa loh, di Pati saja bisa amuk massa melawan penguasanya yang dianggap semena-mena. Ya, maka itu bisa terjadi kemarahan rakyat itu di mana-mana kalau ini kesemena-menaan ini dibiarkan. Dan menurut hemat saya, aparat penegak hukum itu kalau yang menegakkan hukum dengan adil, dengan jujur, dengan fair, dengan imparsial, dengan tidak pandang bulu, maka rakyat akan percaya, bisa mengerti, dia tidak akan ngamuk. Tapi kalau APH-nya seperti ini, bukan tidak mungkin akan terjadi akumulasi kemarahan rakyat terus-menerus, rasa keadilan rakyat ini dicederai, dan itu yang melakukan adalah APH sendiri pada umumnya. Jadi harapan saya sekali lagi agar penegakan hukum ini dilakukan dengan sangat berkeadilan. Itu catatan saya dan salam merah putih.